Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhara Novia Fatmawati dengan NIM 2442050200005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu menganalisis laporan keuangan dari PT Aneka Pertambangan Tbk. PT Aneka Pertambangan Tbk ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang tambang. Jadi, berikut akan saya tampilkan beberapa data yang diperlukan dalam menganalisis laporan keuangan. Langsung saja, untuk yang pertama yaitu rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu gross profit margin, perhitungannya adalah laba kotor dibagi dengan penjualan dikali 100%. Ini menghasilkan angka sebesar 15,38%. Analisisnya ini menunjukkan bahwa persentase laba kotor dari total penjualan. Semakin tinggi presentasinya, maka semakin baik karena menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki efisiensi dalam pengendalian HPP. Yang kedua yaitu operating profit margin. Perhitungannya adalah laba operasional dibagi dengan penjualan dikali 100%. Ini menghasilkan angka sebesar 10,62%. Analisisnya adalah laba operasional sebesar 10,62% dari penjualan, menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya operasionalnya. Yang ketiga yaitu net profit margin, perhitungannya adalah laba bersih dibagi dengan penjualan dikali 100%. Ini menghasilkan angka sebesar 6,38%. Analisisnya adalah laba bersih sebesar 6,38% dari penjualan. Nilai ini mencerminkan bahwa profitabilitas yang baik dan perusahaan masih menyisakan laba yang wajar. Yang keempat yaitu rasio ROA, perhitungannya adalah laba bersih dibagi dengan total aset dikali 100%. Ini menghasilkan angka sebesar 6,11%. Analisisnya adalah setiap aset menghasilkan laba 6,11%, menunjukkan efisiensi dalam penggunaan aset. Yang kelima adalah ROE, perhitungannya adalah laba bersih dibagi dengan total equity atau modal dikali 100%. Ini menghasilkan angka sebesar 8,40%. Analisisnya adalah pemegang saham ini mendapatkan pengembalian 8,40% dari modal mereka. Nilai ini cukup baik bagi investor. Yang keenam adalah ROS, perhitungannya adalah EBITDA atau laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan penjualan dikali 100%. Ini menghasilkan angka sebesar 15,96%. Analisisnya adalah 15,96% dari penjualan menjadi laba sebelum pajak dan bunga, menunjukkan efisiensi konversi penjualan menjadi laba. Nilai yang tinggi seperti ini umumnya bersifat positif. Yang ketujuh adalah EPS, perhitungannya adalah laba bersih dibagi dengan total saham dikali 100%. Ini menghasilkan angka yang cukup besar, sekitar 108,90%. Analisisnya adalah kenaikan laba per saham yang signifikan. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh laba bersih yang naik tajam atau pemangkasan jumlah saham. Yang kedua yaitu rasio likuiditas. Yang pertama adalah current ratio. Perhitungannya ini adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar dikali 100%. Ini menghasilkan angka sekitar 233,95%. Analisisnya adalah perusahaan ini memiliki aset lancar 2,34 kali lebih besar dari kewajiban lancar. Tingkat likuiditas yang sangat baik ini menunjukkan bahwa kemampuan yang kuat untuk memenuhi kewajiban yang lancar. Yang kedua yaitu quick ratio, perhitungannya adalah aset lancar dikurangi persediaan kemudian dibagi dengan kewajiban lancar dikali 100%. Ini menghasilkan angka sebesar 193,49%. Analisisnya adalah aset liquid atau aset yang tanpa persediaan ini mampu menutupi 1,93 kali kewajiban lancar. Likuiditas tetap sehat meski tidak termasuk dengan persediaan. Yang ketiga adalah cash ratio. Perhitungannya adalah kas ditambah dengan setara kas kemudian dibagi kewajiban lancar dikali 100%.
ini menghasilkan angka sebesar 107,37%. Analisisnya adalah kas dan setara kas ini mencukupi 170% kewajiban lancar. Perusahaan memiliki cadangan kas yang sangat memadai untuk utang jangka pendek tanpa perlu mengandalkan penjualan aset atau piutang. Yang kemudian adalah rasio solvabilitas. 1 adalah DER, perhitungannya adalah total hutang, kemudian dibagi dengan ekuitas atau modal, lalu dikali 100%. Ini menghasilkan angka sebesar 37,50%. Analisisnya ini menunjukkan bahwa perusahaan ini menggunakan pendanaan dari hutang sebesar 37,50% dibandingkan dengan ekuitas. Perusahaan ini tidak terlalu ketergantungan dengan hutang. Yang kedua yaitu debt ratio, perhitungannya adalah total utang dibagi dengan total aset, kemudian dikali 100%. Ini menghasilkan angka sebesar 27,27%. Menunjukkan bahwa 27,27% dari total aset perusahaan dibiayai oleh utang. Sebagian besar aset perusahaan didanai oleh ekuitas yang mencerminkan stabilitas finansial dan kemampuan yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang ketiga adalah times interest earned ratio, perhitungannya adalah laba sebelum pajak dan bunga, kemudian dibagi dengan beban bunga dikali 100%. Ini menghasilkan angka yang cukup besar, sekitar 2.936,53%. Analisisnya ini menunjukkan bahwa perusahaan ini mampu menghasilkan laba operasi yang jauh lebih besar daripada beban bunganya. Ini mencerminkan kemampuan perusahaan yang sangat kuat dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga. Selanjutnya adalah rasio aktivitas. 1. Account receivable turnover. Perhitungannya adalah penjualan kredit bersih dibagi dengan rata-rata piutang. Ini menunjukkan angka sebesar 28,05. Analisisnya ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengubah piutang menjadi kas sebanyak 28,05 kali selama satu periode. Nilai ini mengindikasikan efisiensi yang baik dalam penagihan piutang. Yang kedua, inventory turnover. Perhitungannya adalah COGS atau harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan dalam 2 periode. Ini menghasilkan angka sebesar 10,89. Analisisnya menunjukkan bahwa persediaan barang dagang perusahaan ini terjual dan diganti sebanyak 10,89 kali dalam satu periode. Angka ini mencerminkan persediaan yang efisien. Yang ketiga, working capital turnover. Perhitungannya adalah penjualan tahunan bersih dibagi dengan ekuitas di awal periode ditambah di akhir periode dibagi 2. Ini menghasilkan angka sebesar 1,50. Analisisnya, rasio sebesar 1,50 ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 modal kerja menghasilkan penjualan sebesar Rp1,50 dan mengindikasikan penggunaan modal kerja yang cukup efektif. Yang keempat, fixed asset turnover. Perhitungannya adalah penjualan tahunan bersih dibagi dengan aset di awal periode ditambah di akhir periode dibagi 2. Ini menghasilkan angka 1,07. Analisisnya adalah rasio sebesar 1,70 ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 aset tetap menghasilkan penjualan sebesar Rp1,70. Angka ini mencerminkan pemanfaatan aset tetap yang cukup baik meskipun tidak terlalu tinggi. Yang kelima adalah perputaran aktivitas. Perhitungannya adalah total penjualan dibagi dengan total aset, ini menghasilkan angka 0,96. Rasio sebesar 0,96 ini menunjukkan bahwa setiap satu total aset ini menghasilkan penjualan sebesar Rp0,96. Nilai di bawah 1 ini mengindikasikan bahwa perusahaan belum sepenuhnya optimal dalam memanfaatkan seluruh asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Demikian pemaparan dari tugas menganalisis laporan keuangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.